Kehadiran pinjaman online di negara ini telah banyak membuat orang yang menjadi nasabah pinjaman online itu menjadi miskin lebih cepat. Tidak sedikit orang pengguna pinjol ini karena ketidaktahuan akhirnya semua harta bendanya habis seiring berjalan waktu dengan sebuah alasan ingin menjaga skor kredit agar tidak bermasalah, ingin agar tidak didatangi DC8. Itu fakta terjadi di lapangan. Ketika orang-orang terus berasumsi seperti itu, akhirnya mereka tanpa sadar dimiskinkan oleh pinjaman online. Pertama kali meminjam, saat itu Mas nasabah sudah mulai dimiskinkan dengan dibebankan sama bunga yang tidak masuk akal. Ada juga potongan administrasi di awal. Itu fakta terjadi ketika mulai meminjam uang di pinjaman online. Dengan berbagai alasan orang meminjam uang di pinjol itu, ada yang memang membutuhkan sesuatu yang instan di saat kesulitan ekonomi dan akhirnya melihat postingan iklan di media sosial, tergiur dan mencoba untuk meminjam uang di pinjol tersebut. Dan faktanya, semua iklan yang ditawarkan di media sosial tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di mana orang meminjam uang 1 juta dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 1.030.000, padahal faktanya setelah dilakukan peminjaman, pinjam 1 juta tersebut cairnya hanya 650.000 dan 15 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut harus mengembalikan uang 1.300.000 rupiah. Sehingga dari satu kali transaksi saja nasabah tersebut sudah harus menyetor uang dengan cuma-cuma lebih dari 600.000 rupiah. Itu fakta. Dimulainya nasabah pinjaman online itu dimiskinkan secara perlahan-lahan, sehingga semakin banyak orang yang meminjam uang di pinjaman online, semakin banyak pula orang yang miskin lebih cepat tanpa menyadarinya, yaitu dari adanya potongan administrasi di awal, adanya persentase bunga yang tidak masuk akal. Seperti kalau kita meminjam uang di tahun 2019, saat itu persentase bunga di pinjol itu masih 0,8% per harinya. Dan jika telat bayar, denda per harinya itu mencapai 1,6% per hari tahun 2019 sampai tahun 2021. Lalu, sejak adanya aturan OJK tentang persentase bunga pinjaman online di tahun 2022, saat itu persentase bunganya berubah menjadi 0,4% per hari. Dan untuk denda keterlambatan per harinya ada yang mencapai 0,8% per hari termasuk biaya layanan dan biaya siluman yang lainnya. Nah, aturan terbaru lagi di tahun 2024 bahwa semua pinjol legal OJK hanya boleh menerapkan aturan persentase bunga maksimal 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif, dan jika terjadi keterlambatan atau telat bayar per harinya itu tidak boleh melebihi 0,6% per hari. Tapi apakah fakta di lapangan betul-betul ditaati oleh pinjaman online tersebut? Yang saya tahu ketika ada aturan baru dari pinjol yang mana aturan tersebut justru merugikan keuntungan pinjol dari persentase bunga keuntungan yang semakin kecil. Nah, pinjol banyak yang mengakali dengan cara menerapkan tenor 30 hari atau 60 hari atau 90 hari, tetapi di hari ke-15 setelah pencairan dana ke rekening nasabahnya, nasabah tersebut dibebankan harus mengembalikan 80% dari total hutangnya, antara hutang pokok, ada bunga dan biaya layanan serta biaya siluman yang lainnya. Sebagai contoh misalkan hutang Anda di pinjol itu 1.500.000. 15 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut, Anda harus mengembalikan 80% dari 1.500.000 tersebut. Sehingga di hari ke-15 saja si perusahaan pinjol sudah mendapatkan keuntungan dan sisanya pembayaran dibayar pada hari ke-30 dan hari ke-90. Itu untuk mengakali semua aturan OJK, yang mana aturan OJK itu banyak pinjol yang merasa dirugikan dengan aturan persentase bunga yang semakin kecil, sehingga apapun dilakukan oleh pinjol untuk tetap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari nasabahnya, yaitu dengan mengakali periode pembayaran di pembayaran cicilan pertama dengan yang periode pembayaran yang singkat, ada yang 7 hari, ada juga yang 15 hari sejak pencairan dana ke rekening nasabahnya. Itulah, sehingga seiring berjalan waktu semakin banyak orang yang meminjam uang di pinjol karena keadaan ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga banyak pemberitaan yang menyampaikan bahwa utang masyarakat Indonesia di pinjaman online tembus puluhan triliun. Itu banyak pemberitaan seperti itu faktanya bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan jika di saat perekonomian Indonesia sedang terpuruk, maka disodorkanlah pinjaman online untuk memberi pertolongan kepada masyarakat, disertai dengan jebakan di balik tawaran kemudahan meminjam uang di pinjol tersebut, yaitu sehingga banyak sekali orang yang saat ini
terjebak pinjol, tidak bisa keluar dari lingkaran setan pinjol, dan akhirnya ada yang sampai mengakhiri hidup. Ada yang sudah gali lubang tutup lubang, ada yang sudah menjual asetnya, menjual rumah, menjual tanah, menjual kendaraan. Itu fakta terjadi saat sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, merawat pinjol, mengejar limit yang besar, tanpa sadar nasabah tersebut sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Sehingga hadirnya pinjaman online dari tahun 2013 saat itu Aku Laku dan Home Credit Indonesia berdiri itu sampai sekarang sudah banyak orang yang menjadi nasabah pinjaman online itu miskin lebih cepat. Itulah teman-teman, berhati-hati ketika menggunakan pinjaman online. Walaupun tawarannya mudah, pencairan cepat, hanya menggunakan persyaratan foto KTP dan foto selfie dengan KTP dan nomor handphone yang sudah dipakai lebih dari 1 tahun, itu akan lebih cepat dicairkan dengan limit yang lebih besar. Padahal itu hanya jebakan di awal saja. Saat dilakukan peminjaman, Anda tetap akan dibebankan dengan biaya potongan administrasi di awal dan juga mengembalikan beserta bunga dan biaya layanan, serta ada biaya siluman-siluman yang lainnya yang tanpa diketahui oleh nasabah pinjaman online tersebut. Karena pada faktanya orang meminjam uang di pinjol itu karena terdesak kebutuhan, jarang sekali membaca aturan utang piutang yang ada di pinjol tersebut. Rata-rata orang yang meminjam uang di pinjol pengennya cepat dan pengen mendapatkan uang, sehingga mengabaikan semua perjanjian utang piutang yang ada di perusahaan pinjol tersebut saat mulai mengajukan data-data dan mulai melakukan peminjaman. Mereka pasti hanya menceklis atau menyetujui semua perjanjian layanan yang ada di pinjol tersebut. Padahal buat teman-teman yang pertama kali menginstal aplikasi pinjol, berhati-hatilah saat melakukan peminjaman. Jangan langsung Anda menyetujui segala macam syarat persyaratan yang dikirimkan oleh aplikasi pinjol tersebut, tapi Anda coba sedikit baca dulu. Walaupun saya tahu meminjam uang di pinjol itu cepat dan tidak perlu ribet, tetapi ada bahaya di balik semua itu jika Anda tidak memahaminya. Salah satunya yaitu perjanjian utang piutang, persentase bunga, yang mana walaupun aturan OJK menerapkan persentase bunga maksimal 0,3% per hari, tetapi faktanya pinjol masih tetap berusaha mengakalinya agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari nasabahnya tersebut. Sehingga banyak orang yang terjebak, terjerat, dan tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol sehingga kebingungan. Dan mereka karena kebingungan menjaga skor kredit agar tetap baik, menjaga agar tidak didatangi DC lapangan, akhirnya berusaha mati-matian untuk mempertahankan agar namanya tetap baik dengan cara gali lubang tutup lubang, dengan menjual semua aset berharganya, sehingga mereka akan menyesal di kemudian hari dan endingnya tetap gagal bayar setelah berusaha mempertahankan skor kredit tersebut. Jadi berhati-hati saat meminjam uang di pinjol, jangan langsung Anda pinjam. Anda tidak salah jika hanya membaca dulu aturan utang piutangnya, dan jangan dengan mudah memberikan izin akses perusahaan pinjol tersebut ke handphone Anda, karena siapa tahu dalam kata-kata yang diletakkan di aturan utang piutang tersebut Anda tidak paham, dan itu justru akan semakin menjerat Anda, dan sehingga Anda bisa miskin lebih cepat setelah meminjam uang di pinjaman online tersebut. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan tetap semangat. Apapun yang terjadi, saya doakan semoga kalian tetap diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika memang kalian sudah tidak bisa mampu melewati segala macam permasalahan di dunia ini, tempat kembali kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat kembali perjalanan Allah, insya Allah Anda akan selamat dunia dan akhirat, insya Allah ya. Dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.